Oke, lanjut dua kabar mantap kali ini datang dari PT Pindad Indonesia. Nah, yang pertama nanti adalah pembangunan infrastruktur pendukung industri pertahanan di Kalimantan Selatan dan Papua Selatan. Di mana salah satunya adalah pabrik munisi, bos. Nah loh, lantas pabrik munisi apakah itu? Kaliber berapa? Dan kemudian bagaimana dengan di Wanam, Papua Selatan? Membangun apakah Pindad? Kemudian nanti kabar kedua, PT Pindad pun ternyata juga melakukan kerjasama dengan perusahaan pertahanan canggih asal Eropa Spanyol, bos, yaitu Night Vision Laser Spain atau NVLS. Nah, kerjasama apakah itu yang bakal mereka lakukan? Produk apa yang bakal mereka kembangkan? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama jadi kita bahas Pindad di Kalimantan dulu nih, bos. Jadi pada Sabtu 4 Juli 2026 kemarin, Menhan Safri bersama Dirut PT Pindad Bapak Sigit P. Santosa telah melakukan groundbreaking pembangunan fasilitas industri pertahanan baru di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, bos. Nah, pertanyaannya, apa nih yang bakal dibangun di Batu Licin? Jawabannya ternyata adalah pabrik amunisi PT Pindad. Dan menariknya, fasilitas ini pada tahap awal akan difokuskan untuk memproduksi amunisi kaliber 5,56 x 45 mm. Dan ini adalah peluru standar yang digunakan berbagai senapan serbu TNI, termasuk keluarga SS buatan Pindad. Tak main-main, pabrik Pindad di Batu Licin ini pun diproyeksikan bakal memproduksi amunisi standar NATO berkapasitas 85 juta butir per tahun. Bukan kaleng-kaleng, bos. Dan selama ini produksi amunisi Pindad terpusat di Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang memproduksi berbagai jenis munisi mulai dari kaliber kecil hingga amunisi artileri 105 mm. Jadi dengan hadirnya Batu Licin, Indonesia kini memiliki dua fasilitas produksi amunisi Pindad, bos. Sehingga kapasitas nasional semakin besar dan tak lagi bergantung pada satu lokasi. Kemudian pertanyaannya, mengapa harus Batu Licin, men? Ya, kalau kita lihat secara logika, karena lokasinya memang sangat strategis, bos. Wilayah ini berada di pesisir tenggara Kalimantan Selatan. Kemudian Batu Licin memiliki akses pelabuhan yang memudahkan distribusi logistik ke Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan mendukung kebutuhan kawasan ibu kota Nusantara. Selain itu, Kalimantan juga memiliki infrastruktur industri, energi, serta akses bahan baku yang mendukung manufaktur skala besar. Kemudian, tak cuma itu, bos. PT Pindad ternyata juga akan membangun infrastruktur pendukung industri pertahanan di Papua Selatan. Nah, pertanyaannya, apakah di sana juga akan berdiri pabrik munisi atau justru ada misi yang lebih besar yang sedang dipersiapkan untuk Indonesia Timur? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi sehari setelah groundbreaking di Batu Licin, tepatnya Minggu 5 Juli 2026, Menhan Safri bersama jajaran PT Pindad kembali melakukan peletakan batu pertama di Wanam, Papua Selatan. Namun sepertinya admin lihat berbeda nih dengan Batu Licin, bos. Pembangunan di Wanam ini sepertinya nggak berfokus pada pabrik amunisi. Yang dibangun adalah infrastruktur pendukung industri pertahanan, sekaligus dilakukan juga groundbreaking pembangunan markas Yonif Teritorial Pembangunan 861 Maleo Kamur. Lalu pertanyaannya, mengapa Wanam dipilih? Jawabannya pun berkaitan dengan strategi jangka panjang pemerintah, bos. Wanam merupakan bagian dari kawasan proyek strategis nasional atau PSN dan diproyeksikan menjadi salah satu simpul penting pembangunan Indonesia Timur. Nah, kehadiran infrastruktur pendukung industri pertahanan di sana ya diharapkan memperkuat logistik, kemudian distribusi, pemeliharaan hingga pengembangan kapasitas industri di kawasan timur Indonesia. Sementara itu, pembangunan markas Yonif Teritorial Pembangunan ya nggak hanya memperkuat aspek pertahanan, tapi juga mendukung percepatan pembangunan wilayah, pemberdayaan masyarakat, serta optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal. Jadi, kalau disusun seperti kepingan puzzle nih, bos. Gambarnya mulai terlihat jelas.
Batu Licin dipersiapkan sebagai pusat produksi amunisi kaliber 5,56 untuk meningkatkan kapasitas industri nasional. Sedangkan Wanam menjadi fondasi penguatan ekosistem pertahanan di Indonesia Timur. Artinya pemerintah tidak hanya membangun pabrik, tetapi juga membangun jaringan logistik, pangkalan, hingga dukungan industri yang saling terhubung. Dan yang lebih menarik lagi, PT Pindad bukan satu-satunya produsen amunisi nasional, karena Indonesia juga memiliki PT Multipar Pertahanan Indonesia, bos, atau PT MPI di Sumatera. Ini menunjukkan bahwa ekosistem industri pertahanan dalam negeri mulai berkembang menjadi lebih luas dan tersebar. Kesimpulannya ya, proyek yang dimulai pada awal Juli 2026 ini bukan sekedar membangun gedung baru, tapi ini adalah langkah nyata menuju industri pertahanan yang lebih mandiri, modern, dan tahan terhadap berbagai tantangan. Karena di dunia pertahanan, yang lebih berbahaya bukan hanya kekurangan senjata, tapi ketika negara harus mengantre membeli peluru saat semua orang di dunia juga sedang mencari peluru. Nah loh, dan kita ya tampaknya nggak ingin berada di antrean itu, bos. Mantap, mantap, jos. Oke, jadi kalau tadi Pindad mantap dengan pembangunan pabrik munisi di Kalimantan dan fasilitas di Wanam, Papua Selatan, ya sekarang muncul kabar yang tak kalah menarik. Kali ini yang dibidik bukan peluru, melainkan mata bagi prajurit TNI saat bertempur di malam hari, bos. Dalam ajang pameran pertahanan terbesar dunia Eurosatory 2026 di Paris, Prancis, PT Pindad resmi menekan kerjasama strategis dengan perusahaan asal Spanyol yaitu Night Vision Laser Spain atau NVLS. Penekanan pun dilakukan oleh Prima Karisma, Direktur Teknologi, Pengembangan dan Manajemen Resiko PT Pindad bersama CEO NVLS yaitu George de la Torre. Nah, namun jangan salah, bos. Ini bukan sekedar belanja alat jadi, karena yang paling berharga ternyata ada alih teknologi dan produksi lokalnya dari Night Vision Goggle atau NVG, baik tipe monokular maupun binokular. Artinya ya, dengan kerjasama ini Pindad akan belajar memproduksi sendiri perangkat penglihatan malam yang selama ini masih didominasi oleh produk luar negeri. Dan dalam dunia militer ada istilah own the night. Siapa yang menguasai malam biasanya punya peluang lebih besar menguasai medan pertempuran. Jadi prajurit tak lagi hanya mengandalkan cahaya bulan, apalagi cahaya harapan. Nah, yang lebih menarik lagi, NVLS ini membawa teknologi dengan field of view 52 derajat, lebih lebar dibandingkan NVG konvensional yang umumnya hanya 40 derajat. Hasilnya, kesadaran situasional prajurit meningkat, titik buta berkurang, dan kemampuan mendeteksi ancaman menjadi lebih baik, bos. Bahkan kedepannya, PT Pindad berpotensi menawarkan paket lengkap, mulai dari senapan, kendaraan tempur, hingga sistem penglihatan malam dalam satu ekosistem. Mantap, mantap, jos.